ada di SMK Tunas Bangsa di Jalan Cipuku 12 Malang ya. Ini kebetulan kita lagi kedatangan tamu namanya Om Taufik Saguanto. Dinda dan satunya Rama. Oke, nanti mereka berdua akan tanya apapun itu tentang segala macam jenis hal yang ada di SMK, tentang kewirausahaan dan lain sebagainya. Dan kebetulan mereka berdua ini mau lulus, jadi biarkan ini waktu buat mereka berdua. Nah, lalu kita bahas-bahas gali-gali lebih dalam lagi soal apa sih kira-kira enaknya nanti setelah lulus itu bagaimana, mau apa, biar mereka punya visi dan misi ke depan yang bagus gitu ya. Oke, saya kasihkan hostnya kepada si katanya dulunya Om itu cuma ngambil botol bekas, terus bisa jadi hal yang kalau menurut saya tuh wow gitu loh Om. Itu kok bisa punya pikiran kayak gitu tuh? Kira-kira emang Om itu udah punya rancangan dari SMK dulu pengen gini atau emang Om itu nggak sengaja ngeliat terus punya pikiran kayak gitu? Jadi di awal itu memang sebenarnya tidak ada sebenarnya selama ini mulai tahun pertama saya kuliah itu sudah bekerja. Jadi sebenarnya saya sudah bekerja semenjak lulus SMA, sudah bekerja, dan saya sudah punya perusahaan sendiri sebelum saya menyelesaikan S1. Dan itu semua saya dapat pelajaran dari orang tua saya tentang bagaimana hidup mandiri. Jadi apapun kondisi kita harus punya mental untuk mandiri, dalam artian itu ya benar-benar tidak bergantung pada sistem yang dibuat orang. Jadi membiasakan kita membuat sistem. Kekuatannya adalah di kemampuan untuk meriset dan mendevelop sesuatu. Jadi ketika kenyataan saya dihadapkan kepada kenyataan tidak ada uang, karena pada saat itu mengalami kebangkrutan, bisnis saya mengalami kebangkrutan. Jadi pikiran saya, mental saya membawa saya bahwa tanpa uang pun sebenarnya kita bisa tetap start membuat bisnis, membalikan keadaan. Dan yang saya temukan saat itu, saya terinspirasi di sebuah tayangan televisi bahwa ada orang dengan sampah botol plastik itu bisa sampai masuk ke acara Kick Andy saat itu 7 tahun atau 7. Jadi ya persis sama, akhirnya saya diundang dengan episode yang sama dengan orang yang dulu jadi idola ya. Oke. Iya Om ya. Kan apalagi saya di sini kan SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, kalau kebanyakan kalau anak yang masuk SMK kan mestinya mereka mikirnya habis ini pengen langsung kerja. Harus. Nah, itu kan Om sendiri itu dulu sebenarnya waktu kuliah itu jurusan itu jadi masalah apa? Enggak ada. Hidup itu jangan mau dijuruskan apapun, prinsip itu. Jangan ada hidup kita itu mau dijuruskan sama siapapun. Jadi saya itu juga bisa masak dan tahu seluk-beluk bisnis kuliner, tahu bisa mendesain busana, tahu seluk-beluk tentang dunia seragam kerja, juga paham tentang bagaimana mendesain produk-produk daur ulang. Jadi apapun, jadi saya juga mendesain grafis saya sendiri, mendesain video saya sendiri. Saya bisa melakukan itu. Jadi saya nggak butuh orang itu boleh bantu, boleh nggak ada yang bantu sama sekali, terjalan. Jadi kita tidak tergantung sama orang. Itu prinsip. Kedua, kalau memang dasarnya memang SMK, harus begitu keluar itu harus punya pekerjaan. Dan sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang kamu buat sendiri. Kalaupun kamu kuliah dari uangmu sendiri. Ya harus gitu, mandiri. Ya, kalau mamanya
orang tua kita punya pun cukup duit untuk kuliahkan kita, tapi kita harus kuliah pakai uang orang tua jangan. Gitu. Kan kamu nggak ada niat jadi dokter kan? Nggak ada. Nah, nggak ada niat jadi apa namanya, jadi pengacara kan? Nggak ada kan? Sehingga di Indonesia yang harus sekolah itu kan, kalau kamu pengen jadi dokter atau jadi praktisi hukum, kamu harus kuliah. Tapi kalau di luar itu kamu bisa kerja dulu. Makanya punya cita-cita sendiri, punya cita-cita, kalau agak ada harapan jadi, ya bercita-cita lain yang bisa menjadikan tadi itu yang nggak mungkin jadi mungkin. Kan mamanya Bu Susi nih, gimana? Aku cuma lulusan SMP, kayak nggak mungkin deh jadi pilot. Dia balik selesai, emang nggak mungkin. Tapi berhubung beliau terus bekerja keras sampai akhirnya bisa beli pesawat, akhirnya ya dia menerbangkan pesawatnya sendiri, kan jadi pilot akhirnya. Yeah. Sama kayak aku. Kalau kamu punya cita-cita banyak dan pengen cita-citamu terwujud, jadilah pengusaha yang bisa menjadikan apapun kemungkinan yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada tuh pengusaha yang siap bayar NASA untuk dia pergi ke luar angkasa. Ada pengusaha Rusia sama pengusaha Cina ada. Pengusaha Malaysia juga ada. Ya, iya. Akhirnya kan jadi astronot. Iya, ini jadi astronot padahal nggak perlu sekolah, nggak apa. Iya sudah. Tinggal bayar, oke. Ada orang Malaysia itu jadi astronot, bisa keluar angkasa gara-gara dia jadi pengusaha. Jadi memang ini ya, yang perlu dibina itu adalah mental kita, bukan untuk jadi karyawan. Kalian kan SMK. Kalau karyawan mungkin kamu gitu, aku jadi karyawan di sebuah perusahaan, di sebuah Indomaret atau Alfamart, tapi aku punya cita jadi pilot, ya berat kayaknya. Tapi kalau kamu punya Indomaret 50 biji atau 80 biji Indomaret, beli helikopter kan bisa jadi pilot. Bisa. Iya, dan saya nggak pernah mikir kayak gitu. Oh ya harus pikir situ dong. Makanya. Yo, kamu kok bengong kenapa? Hebat. Apa bakatmu apa? Nulis. Selain itu apa? Dia belum tahu bakatnya dia sendiri kayak. Bakatmu aku tahu. Bakatmu aku tahu. Aku tahu bakatmu. Apa? Mencintai dia. Ya apa enggak salah ngomong? Salah. Salah. Yakin. Loh, matamu kok nggak yakin gitu tapi. Rama ini punya ini, jadi dia punya kebiasaan memang sudah bagus yaitu bantu orang tuanya jualan. Oh keren itu. Bantu orang jualan. Nah, itu kan mandiri. Itu mandiri. Kalau bisa ntar lagi orang tuamu diem, kamu yang kerja. Orang tuamu suruh diem aja nonton TV bahagia. Oke? Gantian aku yang kerja sekarang. Pernah punya cita-cita gitu nggak? Pernah. Jadi orang tua cuma berlibur aja, jalan-jalan berdua, naik motor, keliling kota. Aku yang kerja. Keren kan? Nah yuk. Memulainya ya? Mulai dari mana gitu ya? Mulai dari mana? Sebisa mungkin orang tua kamu sekarang terbantu sama kamu. Sebisa mungkin mereka itu waktunya nggak habis untuk kerja. Minimal biar kalau mereka punya hobi jalan bareng berdua, ya biar jalan. Terus kalau memang suka ikut pengajian atau apa, ya biar punya waktu untuk pengajian kan gitu. Kamu yang kerja. Pernah mikir gitu? Ya sudah. Bikin orang tuamu nganggur, kamu yang kerja. Omsetnya dari jualan itu berapa ya? Kalau buat aku nggak pernah, aku bagian orang yang nggak pernah mikir omset. Karena aku bisa ketemu kamu, aku bisa ngajar kemana-mana, bisa keliling Indonesia. Itu buat aku adalah omset yang triliunan. Karena banyak kan orang punya uang miliaran nggak bisa kemana-mana. Iya. Aku bagian orang yang nggak pernah bingung omset. Buat aku yang penting aku bisa share kemampuanku, berbagi pengalaman, bisa datang kemana-mana, itu buat aku adalah keuntungan yang nggak ternilai berapa. Kalau kamu mau jadi orang kaya, justru sebenarnya kamu nggak tahu, nggak bisa ngitung uangmu berapa. Kalau uangmu masih bisa dihitung, berarti kamu belum kaya. Nah, aku nggak bisa ngitung duit. Beneran kaya. Yoi, kaya banget. Ya.
Jangan mikir bingung omset. Kamu mau omsetmu banyak, orang tuamu nggak ada semua? Nggak mau. Sudah. Berarti kebahagiaanmu masih punya orang tua itu omset yang berapa miliar? Nggak dari kita. Triliun pun nggak cukup kan? Ya. Ya sudah, ngapain hitung omset? Kalau masih bisa dihitung, berarti kamu belum Kaya. Asik. Asik. Jadi katanya mau tanya nih. Iya, makanya. Kalau ada harganya, ada bandrolnya, berarti kan masih bisa Masih dibeli. murah, Masih bisa dibeli. Masih bisa dibeli. Kebahagiaanmu ada bandrolnya nggak? Nggak ada. Iya berarti kan mahal. Nah, Jadi keluar sekolah langsung bekerja, sebisa mungkin bekerja yang bukan kepada orang lain, tapi sudah bekerja untuk dirinya sendiri. Bahkan syukur-syukur bisa merekrut teman-temannya yang tidak seberuntung dia. Terus kemudian karena paling keren ketika kita itu bisa bekerja, terus kemudian ngajak teman-teman kita dulu sekolah kerja, itu keren banget. Terus habis gitu apa yang jadi hobi kita itu adalah pekerjaan kita, itu paling keren. Kayak aku itu hobinya kan motor dan segala pernak-perniknya, dan sekarang alhamdulillah bisnisku sama hobiku itu sama. It's all about motorcycle. Jadi nyambung dan bahagia. Bahagia banget karena aku ngerasain bisa bermain, kerja kayak bermain tapi kerja. Itu keren banget. Udah? Hobimu apa? Cari duit ya hobimu ya. Udah terlintas tuh di wajahnya. Kelihatan, Udah terlintas. kelihatan. Kelihatan. Omset. Omset. Oh, Dari saya karena buat kalian di sana seperti yang saya bilang dulu waktu saya sama Mufik podcast, be yourself ya, jadi dirimu sendiri. Jadi dirimu sendiri. Jangan mau sistem apapun membuat kreativitasmu hilang. Kreativitasmu cita-citamu jadi batal. Siapapun yang membatalkan cita-citamu jangan diikuti. Oke, itu aja. Bye, see you and